Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Membaca Makna bersama saya Dr. Muhyar. Pada kesempatan ini saya ingin membersamai adik-adik mahasiswa saya di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Diniyah Pekanbaru, khususnya adik-adik yang berada di semester 3 kelas 3B. Materi ini sengaja saya peruntukkan untuk adik-adik yang kemarin meminta permintaan khusus kepada saya untuk tidak masuk ke kelas karena ingin bersama-sama menghadiri pesta pernikahan salah seorang sahabat mereka di salah satu kota yang tidak jauh dari kota Pekanbaru. Saya dapat merasakan betapa kuatnya ikatan persahabatan adik-adik, karena itulah saya memberikan izin. Untuk itu, saya akan memberikan materi melalui video ini untuk adik-adik semua pelajari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada semester ini adik-adik belajar dengan saya mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Pada semester yang lalu adik-adik juga belajar dengan saya dengan filsafat ilmu dan logika. Jadi pada prinsipnya pengertian filsafat, dasar-dasar filsafat, tokoh-tokoh filsafat itu sudah kita pelajari pada semester yang lalu. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang filsafat pendidikan Islam, ada tiga konstruksi filsafat pendidikan Islam itu. Dikenal dengan sebutan bayani, burhani, dan irfani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua mengapa bayani, burhani, dan irfani ini menjadi konstruksi filsafat pendidikan Islam. Adik-adik semuanya, ketiga aspek ini mewakili tiga sumber dan cara memperoleh pengetahuan dalam tradisi Islam. Apa itu? Wahyu, akal, dan intuisi. Bayani, burhani, dan irfani mewakili ketiga itu sebagai dasar atau sumber cara kita memperoleh pengetahuan perspektif tradisi Islam. Misalnya, pendekatan bayani memberikan landasan normatif bagi pendidikan melalui teks, melalui wahyu, melalui nas yang menentukan tujuan, nilai, dan etika pendidikan. Nah, sedangkan burhani menyediakan kerangka rasional empiris yang memungkinkan pendidikan Islam itu mampu berkembang, menjawab tuntutan zaman, menjawab kebutuhan kehidupan secara ilmiah dan relevan dengan kemajuan sains serta kebutuhan modern. Di sisi lain, irfani menghadirkan dimensi spiritual dan penyucian jiwa yang menjadi inti pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Karena itu, ketika ketiganya kita gabungkan, dia akan membentuk konstruksi filsafat pendidikan Islam yang utuh, holistik, seimbang, dan mampu menjawab tantangan zaman dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena di sana menyatukan wahyu, rasionalitas, dan spiritualitas dalam satu bangunan pemikiran pendidikan. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa ketiga aspek ini, bayani, burhani, dan irfani, menjadi konstruksi filsafat pendidikan Islam. Adik-adik semuanya, sekarang mari kita melangkah untuk mengenal lebih dalam, tetapi secara ringkas karena ini video ya, tidak bisa dibuat panjang-panjang. Filsafat pendidikan Islam tadi, bayani, burhani, irfani. Kita mulai dulu dari bayani ya. Adik-adik semuanya, bayani adalah
metode memperoleh pengetahuan melalui wahyu, melalui teks suci, nas, melalui apa itu Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, serta tradisi keilmuan ulama. Jadi memperoleh pengetahuan dalam pandangan Bayani adalah melalui wahyu, nas, teks suci, yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan tradisi keilmuan ulama. Apa itu? Tafsir, fikih, dan usul. Nah, dalam pendidikan Islam, Bayani menjadi pondasi normatif untuk menentukan tujuan, nilai, standar, moral, dan kurikulum agama. Apa implikasi Bayani dalam pendidikan? Yang pertama, kalau kita lihat dari tujuan pendidikan, dalam perspektif Bayani, tujuan pendidikan itu membentuk insan, manusia, generasi beriman, berakhlak mulia. Dan tidak cukup dengan itu, mesti manusia-manusia yang taat menjalankan perintah Allah dan patuh menjauhi larangan Allah. Jadi tidak hanya orang itu dikatakan berakhlak mulia kalau disertai dengan ketaatan kepada Allah. Tidak cukup berperilaku sosial yang baik saja. Yang kedua, sumber kurikulum. Apa sumber kurikulumnya? Dalam perspektif Bayani, sumber kurikulum itu adalah Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, serta sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam. Itulah yang digodok untuk menjadi sumber kurikulum. Kurikulumnya boleh macam-macam, tetapi sumbernya mesti berdasarkan pada konstruksi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, sejarah peradaban, sejarah kebudayaan Islam. Kemudian dalam perspektif Bayani, ingat tadi Bayani ini bersumber pada teks ya, pada teks. Metode pembelajarannya seperti apa? Talaki, hafalan, apalagi sorogan ya, istilah-istilah di pondok pesantren itu. Karena sifatnya studi teks. Kemudian seperti apa peran guru? Peran guru itu adalah sebagai murabbi. Karena guru ini dipandang sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris nabi. Nah, itu implikasi dalam pendidikan perspektif Bayani. Apa contohnya dalam praktik menurut Bayani ini? Seperti pengajaran fikih itu harus bersandarkan pada dalil. Nah, apalagi contohnya seperti contoh pesantren-pesantren tradisional yang mengutamakan hafalan-hafalan yang kuat, hafalan-hafalan yang harus dihafalkan, kitab-kitab hadis-hadis yang harus dihafalkan oleh para santri. Nah, kesimpulannya, membangun pendidikan Islam perspektif Bayani ini harus bersumberkan pada tekstual normatif yang berorientasi pada wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Nah, kalau kita lihat lagi, seperti apa pula epistemologi burhani dalam filsafat pendidikan Islam? Tadi kita sudah mengenal Bayani, sekarang kita melihat burhani. Burhani ini adalah metode pengetahuan berbasis rasionalitas, logika, analisis ilmiah, dan pembuktian empiris. Jadi dia mengedepankan kalau ada teks itu masih memberi peluang untuk diinterpretasikan seperti apa teks itu. Jadi dari teks itu dikontekskan. Pada saat dikontekskan itu, itulah dia burhani. Pada saat teks, itulah dia Bayani. Paham ya? Kalau Bayani itu pada teks, begitu dikontekskan, dia menjadi burhani. Karena itulah basis burhani itu rasionalitas, logika, dan analisis ilmiah didukung dengan pembuktian empiris.
sehingga nanti akan menghasilkan metode-metode ilmiah. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan ini memadukan wahyu dengan sains. Wahyu tetap tidak boleh ditinggalkan karena ini konstruksi filsafat pendidikan Islam. Ingat, ada Islam di ujungnya. Memadukan wahyu dengan sains, filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Nah, karena itu kalau kita lihat apa implikasi dari model Burhani ini dalam pendidikan, kalau kita lihat dari tujuan pendidikan akan menghasilkan insan rasional, ilmiah, dan berkemajuan. Kalau kita lihat dari kurikulumnya akan menghasilkan sains, matematika, teknologi, manajemen, sosial humaniora, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat dari metode pembelajaran dalam konteks Burhani, itu metode pembelajaran selalu dilakukan dengan diskusi, observasi, riset ilmiah, dan guru selalu memposisikan dirinya sebagai teacher center learning. Jadi berpusat pada berpusat pada murid, berpusat pada siswa. Karena itu, kalau kita lihat peran guru dari perspektif Burhani ini adalah guru sebagai fasilitator yang berpikir kritis dan rasional. Itulah yang kita sebut tadi teacher centered learning, bukan student centered learning, bukan teacher centered learning. Jadi dia berpusat kepada murid, sementara guru sebagai fasilitator. Tetapi beda dengan pemimpin jalannya diskusi atau moderator. Fasilitator di sini adalah fasilitator yang berpikir kritis, rasional, dan menguasai aspek ilmu pengetahuan yang dia sampaikan atau yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, apa contohnya praktik Burhani ini? Contohnya adalah adanya integrasi agama dan sains dalam pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita lihat ilmu itu tidak dikotomi ya, tetapi ada yang berpandangan, ahli yang berpandangan ilmu itu adalah ilmu-ilmu umum, tidak mesti sejajar dengan ilmu agama sehingga dia bisa integrasi. Ada juga yang interkoneksi. Biarkan saja masing-masing ilmu itu sesuai dengan jalannya masing-masing, tetapi saling bertegur sapa, saling berkomunikasi, tidak saling dibenturkan. Oke. Kemudian yang kedua, contoh praktek Burhani ini, model pendidikan Islam itu akan selalu inquiry learning. Model pendidikan Islam itu basisnya adalah basis perdebatan ilmiah, basis diskusi ilmiah. Sehingga kalau kita lihat perkembangan kurikulum madrasah akan selalu menggabungkan antara syariah dan sains. Itulah yang sekarang yang kita lihat banyaknya pondok-pondok pesantren modern, banyaknya sekolah-sekolah yang full day yang memberikan kepada peserta didiknya bagaimana pemahaman, pendalaman ilmu-ilmu agama yang kokoh, teks-teks yang kokoh, tetapi juga peserta didik diberikan nilai-nilai keilmuan, praktik-praktik langsung tentang sains dan teknologi. Kesimpulannya, Burhani membangun pendidikan Islam yang rasional, empiris, responsif terhadap perkembangan zaman, dan tentu mendukung kemajuan sains. Nah, sekarang yang terakhir, kalau kita lihat epistemologi Irfani dalam filsafat pendidikan Islam. Irfani adalah metode pengetahuan yang bersumber dari intuisi batin, pengalaman spiritual, penyucian jiwa, tazkiyah, kasaf, melihat sesuatu yang imateri, dan makrifat. Pendekatan ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya diketahui melalui akal, melalui burhani, atau melalui teks, melalui bayani, tetapi juga pengetahuan itu dapat diperoleh melalui hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bening. Nah, karena itu kalau kita lihat seperti apa implikasi dalam pendidikan,
Kalau kita lihat tujuan pendidikan dalam perspektif Irfani akan membentuk insan kamil, manusia paripurna, berjiwa sufi. Kemudian kurikulumnya tasawuf, etika rohani, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian hati, mengedepankan akhlak, mengedepankan adab. Nah, metode pembelajarannya seperti apa? Pada umumnya dengan pendekatan Irfani ini, metode pembelajarannya itu lebih menekankan kepada muhasabah, zikir, kemudian keteladanan. Peran guru seperti apa? Peran guru di sini adalah posisinya sebagai mursyid, sebagai pembimbing yang membantu menghantarkan murid-muridnya untuk merasakan kehadiran Allah, untuk merasakan kebeningan hati, kebeningan jiwa. Jadi guru sebagai mursyid, sebagai pembimbing yang memiliki keteladanan moral dan spiritual yang tinggi, yang mendalam, yang tajam, yang kasaf. Apa contoh praktek Irfani ini? Pembinaan karakter melalui zikir, melalui muhasabah, melalui tadabbur alam. Apalagi pendidikan akhlak berbasis internalisasi, praktik, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kognisi. Nah, kemudian kuat tradisi tarekatnya dalam pembentukan spiritualitas murid. Nah, di Riau ada satu kabupaten disebut kabupatennya Negeri Seribu Suluk. Nah, suluk itu adalah madrasah di mana tempat orang-orang belajar bagaimana merasakan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, memahami kebesaran Allah dan menyadari betapa kecilnya kita sebagai manusia. Nah, kesimpulannya Irfani membangun pendidikan Islam yang spiritual, intuitif, menekankan pada pembersihan hati dan pembentukan akhlak secara mendalam. Jadi teman-teman semuanya, antara Bayani, Burhani, dan Irfani bukanlah sesuatu yang dibenturkan atau sesuatu yang berbeda, tetapi kita mempelajarinya secara terpisah-pisah. Tapi dalam praktiknya, baik Bayani maupun Burhani dan Irfani, ketiga-tiga ini sama-sama menjadi pondasi, menjadi konstruksi filsafat pendidikan Islam yang harus dituangkan dalam praktik pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam secara bersama-sama. Peserta didik itu perlu dipahami bahwa sumber keilmuan Islam itu dari teks, dari nas. Kemudian peserta didik juga perlu diberikan bekal, diberikan sains, diberikan bekal teknologi yang modern, karena memang dia hidup itu harus menaklukkan zamannya. Karena itu perlu dibekali dia senjata-senjata burhani agar dia mampu menaklukkan zamannya. Nah, teks sudah dipahami, keterampilan teknis sudah diberikan, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah diberikan. Seorang manusia itu tidak cukup kalau dia tidak merasa secara utuh bahwa dirinya adalah hamba Allah yang dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan atas dasar kehendak Allah. Itulah dia Irfani. Maka dalam konstruksi filsafat pendidikan Islam, Bayani memberikan landasan normatif, Burhani memberikan metode rasional dan ilmiah, sedangkan Irfani memberikan kedalaman spiritual dan etika batin yang mampu menjaga pengetahuan Bayani, menjaga kemampuan Burhani untuk tetap berada di koridor sebagai hamba Allah yang berbuat baik karena ingin
berbuat baik kepada manusia dipandang baik di hadapan Allah. Nah, jadi kesimpulannya, adik-adik semuanya, filsafat pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai bangunan epistemologis yang memadukan bayani, wahyu, burhani, akal, dan irfani, intuisi spiritual untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berkemajuan. Nah, inilah karakter khas pendidikan Islam, komprehensif, seimbang, dan holistik. Baik, adik-adik semuanya, itulah pertemuan singkat kita tentang konstruksi filsafat pendidikan Islam. Dan tugas adik-adik adalah untuk memberikan resume pada video ini secara ringkas. Jangan lupa tulis nama, semester, dan kelas. Dan tentu video ini silakan adik-adik berikan likes dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di dalam kelas. Dan jadilah adik-adik semua orang-orang yang selalu memahami kebenaran wahyu, menggunakan logika, dan menuntun kehidupannya dengan selalu bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridokal matlubi. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu di kelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.